Oke, halo semua. Baik yang udah lama nonton atau yang baru, selamat bergabung di Curhat Aja. Aku mau lanjutin video sebelumnya, bahas tentang ekonomi sirkular gitu ya. Ini aku lagi perjalanan mau ke sebuah venue di Jogja gitu, buat acara temu media. Alhamdulillah aku diundang menjadi salah satu narasumbernya untuk cerita tentang ekonomi sirkular gitu ya. Dan aku mau cerita dikit deh, mungkin background apa sih istilahnya, backstage story sama apa yang aku udah siapin buat nanti ngobrol sama teman-teman media gitu ya. Nah, yang pertama mungkin backstage story-nya adalah mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu aku sempat dihubungi via WA oleh salah satu konsultan PR gitu ya. Jadi mereka menghubungin aku, memberikan undangan untuk menjadi narasumber di acara tim media ini dengan hashtag acaranya berani mengubah gitu. Aku cukup penasaran aja, berani mengubah nih apa gitu kan. Ternyata ini salah satu gerakan yang dilakukan oleh salah satu foundation. Teman-teman cek aja deh. Aku nggak mau nyebutin merek di sini. Jadi ini gerakan yang ternyata berupaya untuk mendorong edukasi dalam hal pengelolaan plastik, sampah plastik terutama, which is positif ya menurutku gerakannya. Nah, jadi di acara hashtag berani mengubah ini dengan judulnya bincang ekonomi sirkular, aku diminta mengisi tentang gimana sih mempraktekkan ekonomi sirkular sehari-hari. Nah, aku senang banget sih ini bisa dapat kesempatan ini, karena sebenarnya ini sejalan dengan riset yang sedang sedang aku jalanin sama teman-teman peneliti yang lain gitu ya. Judulnya itu Mundane Circular Economy. Mundane itu maksudnya kalau bahasa Indonesia biasa-biasa aja gitu ya. Aku berangkat dari tulisan Cynthia Enloe sih tentang mundane matters. Menurutku tulisannya menarik ya, bicara tentang kegiatan kita sehari-hari itu matters loh, sangat penting loh. Dan menurutku that's really strong motivations buatku, karena memang itu yang aku rasakan begitu, bahwa mau setinggi-tinggi apapun ilmu yang aku punya atau ilmu yang aku pelajarin, atau mau sejauh-jauh apapun angan-anganku, aku nggak bisa lepas dari rutinitas sehari-hari, ya makan, minum, ya mandi, ya apapun yang aku lakukan sehari-hari, ya nggak bisa lepas dari itu. Dan sebenarnya rutinitas yang aku lakukan sehari-hari ini yang memang betul-betul shape me gitu, yang betul-betul membentuk aku seperti sekarang. Nah, balik lagi, itu yang menjadi motivasi kenapa aku tahun ini memulai riset yang lebih serius tentang mundane circular economy, karena menurutku kalau kita mau perubahan paling susah dilakukan tuh yang dari mengubah habit gitu, mengubah praktik kita sehari-hari gitu. Nah itu salah satu poin yang ingin aku share pas nanti di acara ketemuan sama teman-teman media ini gitu. Cuman kan memang ini kegelisahan ini atau motivasi ini berangkat dari mana sih? Aku mau share dikit ya. Ini nggak apa-apa ya teman, namanya juga curhat aja gitu kan. Jadi nggak terstruktur dulu, nggak apa-apa ya. Mau nyiapin materi script or anything for this. Oke, pertanyaan gimana awal mula aku kepikiran buat bikin tentang riset mundane circular economy. Awal mulanya tahun 2022, aku beruntung diundang oleh Mas Riza Nur Arfani gitu ya, dari Pusat Studi Perdagangan Dunia. Beliau itu dosen HI UGM, dan juga diundang oleh Mbak Junita Arfani gitu ya, istrinya Mas Riza. Mbak Junita ini dari JBI, Janitra Bumi Indonesia Education Consulting. Nah,
kedua institusi ini membuat sebuah kerjasama juga sih dengan PIAT, Pusat Inovasi Agroteknologi. Mereka institusi-institusi ini organisasi ini kerjasama bikin namanya sebuah workshop gitu ya, namanya IKPA, Indonesia Green Principle Awards. Nah, acara IKPA ini ide awalnya ini awal tahun 2022 ya teman-teman, kalau nggak salah bulan Januari deh. Nah, jadi idenya IKPA ini ingin mengumpulkan para kepala sekolah di Jogja gitu untuk ikutan workshop tentang pengenalan konsep-konsep mengenai ekonomi sirkular gitu. Jadi ada macam-macam diskusi, baik itu dengan dari akademisi, dari praktisi gitu ya, tentang ekonomi sirkular gitu. Dan sekarang IKPA ini, kalau teman-teman tertarik ya bisa lihat di websitenya ikpa.or.id. IKPA ini udah berjalan 4 kali dan udah mengundang sekitar 68 kepala sekolah. Keren kan? Nah, IKPA ini kebetulan alhamdulillah gitu ya, aku terlibat menjadi salah satu pemateri di IKPA 1 dan berlanjut sekarang di 2, 3, 4 ini. Dan waktu di IPA 1 itu aku bingung gimana ya, waktu itu ya sempat kepikiran gimana ya caranya menyampaikan kelewat. Astagfirullahaladzim, kebanyakan ngobrol, harusnya belok kiri jadi kelewat. Astagfirullahaladzim. Oke, habis ini muter balik. Sorry, gara-gara ngonten malah jadi kelewat jalannya. Ya, but anyway, masih ada waktu. Untungnya aku berangkatnya setengah jam lebih awal, jadi ya mudah-mudahan aku tetap bisa nyampe tepat waktu ya. Masih ada waktu sekitar setengah jam sih ini. Oke, lanjut lagi. Jadi IKPA ini, jadi aku waktu itu di pertemuan IKPA 1, aku kan sempet bingung ya, aduh gimana ya cara ngenalin atau cara membawakan materi tentang ekonomi sirkular untuk para kepala sekolah gitu. Ya naively, begonya aku waktu itu, bukan begonya sih, tapi kayak ya waktu itu aku mencoba membuat semacam definisi, mengumpulkan definisi tentang ekonomi sirkular gitu ya, apa aja publikasi-publikasi yang udah diterbitin tentang ekonomi sirkular gitu. Cuman waktu aku baca presentasinya kok kayak kurang sreg gitu, karena aku ngebayangin ini audiensnya kepala sekolah loh gitu, bukan akademisi loh. Dan ini kepala sekolah yang sehari-hari tuh ya ketemunya siswa SD, SMP gitu, yang mungkin cara menjelaskan tentang satu konsepnya tuh berbeda caranya dengan aku seorang dosen jelasin ke mahasiswa gitu. Kosakatanya berbeda. Nah, itu membuat challenge tersendiri. Gimana ya cara ngenalin ekonomi sirkular? Akhirnya aku pakai salah satu metode riset namanya multi kriteria mapping. Jadi metode ini tuh membantuku sebenarnya untuk membuka diskusi yang lebih inklusif menurutku ya. Kenapa? Karena melakukan MCM ini memosisikan diriku hanya sebagai fasilitator. Aku bukan pemateri yang ngasih para kepala sekolah ini apa ekonomi sirkular, lalu apa prinsip-prinsipnya gitu. Itu hanya semacam entry point-nya. Tapi MCM ini juga memberikan kesempatan bagi para kepala sekolah untuk kontribusi gitu, pemahaman mereka, apa yang mereka udah praktek-praktekin tentang ekonomi sirkular. Nah, ada satu cerita menarik nih teman-teman, sebelum aku mengajak para kepala sekolah ini untuk melakukan tadi ya multi kriteria mapping, aku sempat share definisi akademis tanda kutip dari ekonomi sirkular ini gitu kan. Aku sempet share, terus mereka tuh kayak gitu dah, yang nggak begitu semangat. Ya ini definisinya mungkin tanda kutip kaku gitu ya, bahasanya terlalu akademis gitu kali ya dilihatnya gitu. Terus aku coba kasih contoh-contoh konkret praktek sehari-hari, misalnya ekonomi sirkular tuh apa sih sebenarnya ekonomi sirkular gitu kan. Nah, aku kasih contoh praktek-praktek misalnya dengan memilah sampah, mengolah sampah, membuat yang tadinya tidak terpakai menjadi bisa dipakai lagi gitu kan, prinsip-prinsip recycle, reuse, repair gitu.
Nah, setelah aku kasih tahu contoh-contohnya, para kepala sekolah tuh langsung ngerasa, oh kalau itu mah kalau itu mah kayak orang Sunda. Oh kalau itu aku apa namanya ya di sekolahku udah nerapin milah sampah gitu, ngolah sampah, bikin apa namanya, bikin ngajakin ngajakin siswanya bikin eco brick, itu mah udah diterapin gitu. Oh jadi ekonomi sirkular tuh itu maksudnya gitu. Nah ini hal-hal, ini momen-momen yang buatku tuh memberikan insight bahwa oh ada gap ya gitu, ada semacam apa ya, kesenjangan ya antara gimana ekonomi sirkular ini didiskusikan di dunia akademisi dengan gimana seharusnya ekonomi sirkular ini diceritakan dalam praktek sehari-hari gitu. Nah itu tuh yang menjadi motivasiku gitu ya untuk mendalami mundane circular economy. Bagaimana ya membuat bahasa-bahasa praktek sehari-hari ini menjadi praktek-praktek ekonomi sirkular, atau sebaliknya gimana ya supaya diskusi mengenai ekonomi sirkular ini tidak eksklusif, tidak elitis, hanya menjadi bahasa para policy makers, bahasa para elit gitu kan. Tapi ini juga bisa menjadi bahasa atau praktek bagi everyone gitu, siapapun yang siapapun yang memiliki concern gitu kan di bidang lingkungan dan ingin menerapkan aksi-aksi untuk ya mengubah habit menjadi lebih ramah lingkungan gitu. Nah itu motivasinya, dan nanti di diskusi dengan media aku mau share itu juga mundane circular economy ini. Ya alhamdulillah selama setahun ini gitu ya, kita sempat melakukan workshop juga dengan para kepala sekolah. Ada satu pertanyaan penting nih yang kita dapatkan dari workshop itu. Jadi gini, kalau misalnya udah nerapin gitu kan, tadi kayak milah sampah, ngolah sampah, so what gitu, lalu apa yang membuat kita, atau apa alat yang bisa membuat kita paham bahwa kita udah melakukan ekonomi sirkular. Terus kalau misalnya kita udah melakukan ekonomi sirkular, apa alat ukurnya gitu, bahwa kita udah berubah gitu. Susah kan, alat ukur sosialnya apa gitu. Nah itu menjadi pertanyaan riset yang menarik juga nih, yang kita coba olah gitu ya dari hasil workshop itu. Dan alat ukurnya itu sebenarnya kita ajak para kepala sekolah ini untuk berpikir lebih detail gitu ya tentang ekosistem di sekolah mereka seperti apa aja perubahan-perubahan yang terjadi, dan akhirnya muncul deh yang kita buat sebagai UGM model of mundane circular economy gitu. Onion ringnya seperti apa? Aduh, mungkin nanti aku kasih link di sini ya. Bentar, aku harus belok dulu di sini. Bisa nggak ya? Oke, bisa. Bukan aku kok yang di bel itu, yang di belakang. Mereka saling kenal dan mereka saling mengklakson. Haha. Ini aku sambil, kayaknya aku harus lebih sedikit fokus ke peta ya. Jadi ceritanya sambil keputus-putus. Biar fokus juga guys. Safe driving. Aduh, diarahinnya masuk gang nih sama si Waje. Kalau ini aku nggak apa-apa nyebut merek, karena kayak emang I have a love-hate relationship sama peta satu ini. Iya, soalnya kadang-kadang tuh kalau sama YJ tuh diarahinnya ke jalan-jalan sempit, masuk kampung gitu. Karena mungkin ya mereka ngitungnya, si petanya ngitungnya dari jarak terdekat, tapi nggak ngelihat ini visible nggak gitu buat dilewatin. Untung nih masih siang, coba kalau udah sore, aduh PR deh. Oke, tinggal berapa? 3 menit lagi, almost there. Oke, jadi itu tadi ya, onion ring, model UGM itu yang mundane circular economy itu akan aku share. Mungkin nanti kalau aku sempat ngedit aku masukin di sini juga deh, buat yang tertarik gitu. Nah itu salah satunya. Terus apalagi yang akan aku obrolin? Nah ini menurutku salah satu poin pentingnya juga, ada dua poin.
karena tinggal 2 menit lagi. Poin yang pertama adalah apa salah kaprah tentang ekonomi sirkular gitu. Yang sering aku perhatikan gitu ya di berbagai media, laporan, ekonomi sirkular itu paling sering identik dengan recycle, ya nggak sih? Pengolahan sampah gitu, dari yang nggak bisa dipakai jadi dipakai lagi. Padahal sebenarnya kalau dalam diskusi akademik gitu, recycle itu hanya satu prinsip dari berbagai prinsip ekonomi sirkular yang ada. Ada yang punya 5 prinsip, ada yang punya 9 prinsip. Tapi kenapa ya kebanyakan tuh hanya fokus di recycle? Padahal recycle itu secara teknologi infrastruktur itu juga paling mahal gitu. Nggak semua orang bisa melakukan recycle, nggak semua rumah tangga bisa langsung melakukan recycle. Ya paling mentok bisa memilah sampah, tapi belum tentu bisa melakukan recycle. Tapi kenapa seolah-olah ekonomi sirkular itu hanya fokus pada recycle gitu? Itu kan jadinya membuat seolah-olah ekonomi sirkular itu jadi mahal, jadi ribet karena harus melakukan recycle. Nah itu salah kaprahnya menurutku ya. Jadi harusnya kita perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip R yang lain. Prinsip R yang menurutku paling gampang dilakukan tapi paling susah terjadi itu adalah prinsip, bentar aku sambil nyebrang, harus fokus juga lihat jalan. Prinsip rethink atau memikirkan kembali, redesigning, memikirkan ulang apakah yang kalau kita misalnya mau membuat satu produk, kita perlu pikir ulang produk ini tuh udah sirkular belum ya, udah menggunakan produk-produk yang kalau boleh dibilang tuh tidak mengeksploitasi lingkungan nggak ya gitu. Itu gampang kan, tinggal ganti pemikiran aja. Tapi kalau melakukannya susah banget. Kenapa? Karena ini masalah mengubah mindset gitu. Karena pasti ya sometimes kalau nge-quote ini kayaknya ya tempatnya ya, aku tuh belum pernah kesini. Ya oh ya ini benar. Terus pintu masuknya mana? Terus parkirnya mana? Di belakang mobil ini deh. Nah itu paling susah Ups, tinggi banget ininya trotoarnya. Sini boleh nggak mas? Loh, aku dipanggil. Oh iya oke. Oh parkirnya suruh ke dalam. Oke. Ini tempatnya apa ya? Kayak semacam co-working space gitu ya. I think so. Terus, aduh, malu aku diliatin orang. Bentar ya, sambil parkir dulu ya. Oke, di sini aku parkir. Ya, siap mas. Masnya tahu nggak ya, aku lagi bikin konten. Lurus. Atur suwun mas. Oke, udah sampai nih. Jadi tadi sampai prinsip rating ya. Menurutku itu tadi dari 5 prinsip ini sebenarnya yang paling seolah-olah gampang dilakukan karena perlu mengubah cara pikir, tapi sebenarnya kalau dipraktekin paling susah. Nah aku udah nyampe nih, jadi mungkin udahan dulu. Mungkin nanti kalau sempat abis event aku coba bikin konten lagi buat share insight-insight yang lain. Oke, sampai jumpa. Makasih ya yang udah nemenin aku perjalanan ke venue. Bye bye.